Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke kota Bandung, Jawa Barat. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 ya, varian Wi-Fi only, warna hitam grade A ya, dengan harga Rp4.090.000 menggunakan ekspedisi pos Indonesia dengan nomor resi tertera. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kami kirim ke kota Bandung ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya ya di Shopee kami Platinum City. Yang pertama kita jelaskan dulu atau kita perlihatkan dulu untuk nomor emailnya ya. Di sini ketik bintang pagar 06 pagar. Oke, kita tutupi nomor emailnya meskipun ini Wi-Fi only ya. Oke, nomor email berakhiran 097 ya. Nomor email penting kami tunjukkan sebagai identitas dari HP itu sendiri ya. Kemudian ketika paket tiba, tolong Anda lakukan video unboxing mulai dari buka paket, menyalakan handphone dan menunjukkan nomor email sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor email yang sama. Untuk nomor email fullnya sudah kami kirim via DM di Shopee ya. Sekali lagi, untuk nomor email fullnya sudah kami kirim via DM atau via chat di Shopee. Silahkan dicek. Di sini hanya kita tunjukkan 3 digit angka atau nomor email terakhir. Kemudian setelah kita jelaskan terkait dengan nomor email ya, nomor email ini belum kita daftarkan ke bea cukai ya, jadi sinyalnya atau masih bisa atau Wi-Fi only ya, Wi-Fi only karena belum didaftarkan. Tetapi jangan khawatir, meskipun Wi-Fi only masih bisa dipancing menggunakan kartu Indosat atau kartu Tri, kartu XL jika beruntung, seperti itu ya. Tetapi kebanyakan menggunakan Indosat atau kartu Tri. Bagaimana cara memancingnya sudah kami siapkan video, nanti saya kirim nomor WA saya ya, tinggal chat WA saya. Bagaimana tutorial cara memancing nanti akan kami kirim via chat di WA seperti itu. Nah, ini buktinya ya, ini sudah kita pancing menggunakan Indosat ya, ini menggunakan Indosat. Ini WiFi kita matikan ya. Jadi untuk Xperia versi Jepang itu kita tahu untuk sinyalnya itu 123 1212 seperti itu, tidak pernah full ya, tergantung lokasi juga sebenarnya. Tetapi di tempat saya itu hanya 1212 per seperti itu, tetapi tidak masalah, untuk koneksinya tetap stabil. Nah, ini bisa kita pancing menggunakan Indosat ya. Kita coba buat browsing, misalkan kita buka, nah ini kita coba buka ini. Nah, lancar ya. Coba kita buka YouTube. Sekali lagi ini menggunakan Indosat ya. Sebentar kita. Nah, ini menggunakan data seluler, tidak menggunakan WiFi ya. Di YouTube coba kita sekalian cek speaker ya, sekalian cek speaker. Itu ya, untuk suaranya aman ya, tidak ada kendala. Kemudian untuk internetnya juga aman, meskipun ini internet hasil pancingan seperti itu. Ngaku deh, siapa di sini yang layarnya retak tapi masih dipakai karena males ganti LCD mahal? Beralihlah ke jalan yang benar bersama HP ini. Kenalin, Duji. Ngaku deh, siapa di sini?
5 juta mending Samsung, mending ambil Samsung. Pendapat saya soal tiap brand HP dalam satu kalimat. Hardware worth it banget. Bagaimana caranya supaya lingkar ini bisa lewat dari dalam sini? Oke, itu tadi. Kemudian kita tunjukkan untuk kelengkapan ya, kelengkapan sesuai dengan deskripsi HP plus bonus. HP-nya ini bonusnya ada soft case seperti ini. Kemudian ada headset ya, ini headset menggunakan jack audio 3,5 mm. Kemudian juga sudah kita pasang tempered glass ya ini. Nah, ini sudah kita pasang tempered glass meskipun agak kurang rapi pemasangannya. Oke, itu untuk kelengkapannya. Kemudian kita tunjukkan untuk fisiknya ya. Untuk fisik tampak depan seperti ini. Tidak ada retak, tidak ada pecah ya. Ini hanya tempered glass yang kotor saja. Fisik bagian belakang juga mulus. Kaca kamera juga bersih. Fisik bagian sini juga mulus. Di atas sini juga mulus. Di sini juga mulus ya. Ada cat mengelupas tipis di sini. Kemudian di sini juga mulus. Oke, itu untuk fisiknya. Kemudian kita masuk ke pengecekan beberapa fungsi dasar ya. Kita masuk ke service test. Yang pertama kita cek LCD atau monitor ya. Warnanya merah, tidak ada kendala. Hijau. Putih bersih sesuai dengan deskripsi. Untuk yang varian A tidak ada shadow, tidak ada burn in ya, tidak ada penyakit. Kemudian kita lanjut ke layar sentuh. Kita pastikan semua bagian bisa disentuh ya. Kemudian sambil kita cek touchscreen ya, kita mau kasih 3 tips yang sebenarnya di tiap video sudah sering atau selalu kita sampaikan. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian ya. Misalkan ketika kita bepergian, jangan dimasukkan di celana yang ketat, celana jeans misalnya, atau celana yang lainnya yang ketat. Karena apa? Ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk, handphone tertekan dan akan timbul masalah pada LCD. Begitupun juga ketika kita mau tidur, hendaknya jauhkan dari tempat tidur ya. Jangan disanding ketika tidur. Karena apa? Kalau kita sanding di saat mau tidur ya, ditakutkan tidak sengaja tertindih ketika tidur ya, tidak sengaja tertindih ketika tidur dan nanti akan timbul masalah pada LCD. Bisa terjadi shadow, burn in, layar bergaris dan sebagainya. Jadi ketika mau tidur hendaknya letakkan handphone di atas meja misalkan seperti itu lebih aman. Karena apa? Mengingat HP ini LCD-nya sangat-sangat mahal. Jadi hampir sama dengan harga HP-nya kalau kita cek ya. Kalau misalkan Anda cek di marketplace untuk LCD HP ini itu harganya sekitar 3.500.000 belum ongkos pasangnya, padahal HP ini harganya sekitar 4 jutaan ya. Jadi sangat-sangat tidak worth it seperti itu ya jika terjadi masalah pada LCD. Sebentar. Kemudian tips berikutnya atau tips yang kedua terkait dengan charging ya atau pengecasan. Jangan terlalu sering overcharging ya, jangan terlalu sering overcharging, ditakutkan apa? Terjadi baterai melambung, kemudian terjadi baterai melambung, mesin terbakar atau sehingga menyebabkan handphone mati total. Kalau Anda tahu ya overcharging itu, kalau Anda tidak tahu ya, overcharging itu dicas berlebihan ya. Dicas berlebihan selama misalkan kalau sudah penuh 100% itu tidak dicabut-cabut, itu namanya overcharging. Meskipun di setiap HP sudah ada proteksi ya. Di setiap HP sudah ada proteksi mengenai overcharging.
ini tetap harus dihindari ya, karena namanya proteksi itu bisa jebol juga ya. Ibarat tanggul di laut tiap hari diterjang oleh ombak, pasti tanggul itu juga bisa jebol juga ya. Seperti juga HP ini, meskipun sudah ada proteksi dari overcharging, kalau terlalu sering ditakutkan nanti juga jebol juga ya. Kalau proteksi jebol yang diakibatkan itu handphone akan mati total, seperti itu. Jadi saran dari kami, ketika kita mau tidur dan melihat handphone kita baterai lemah, lebih baik biarkan saja ya, jangan dicas. Kita cas saja ketika kita bangun, misalkan bangun jam 5 pagi dicas, kemudian jam 7 pagi mau berangkat kerja itu dicabut, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh. Itu lebih aman dari resiko overcharging. Kemudian tips yang ketiga yaitu terkait dengan panas HP ya, karena kita tahu Sony Xperia itu dari awal peluncurannya ya, dari seri awal itu punya penyakit di panas ya, teridentik dengan panas yang dikeluarkan. Kalau kita ingat di zaman awal-awal ya, Z1 lah katakanlah, dari Z1, Z2, Z3 ya, kemudian tipe XZ, mulai dari XZ1, XZ2, XZS, kemudian dari Xperia sendiri tipe 1, 5, itu kita tahu selalu identik dengan panas ya. Begitupun juga dengan Sony Xperia 1 Mark III, ini kendalanya juga masih sama, ada di panas ya. Di panas, kemudian kalau panasnya tinggi itu beberapa fungsi kamera akan otomatis dinonaktifkan oleh sistem. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya Anda bisa beli cooler ya, untuk mengatasi suhu yang berlebih di Sony Xperia ini. Sony Xperia akan cepat panas. Kalau saya pahami ya, kalau saya pendapat pribadi itu 3 hal ya. Yang pertama jelas bermain game ya, dengan durasi di atas 15 menit itu pasti panas. Kemudian yang kedua live streaming ya, entah itu di Facebook, Instagram, IG, TikTok, ataupun Anda jualan di Shopee ya, live streaming di Shopee selama lebih dari 15 menit itu pasti panas. Kemudian fotografi dan videografi ya, fotografi atau videografi dengan durasi di atas 15 menit itu juga pasti akan panas. Solusinya adalah beli cooler ya. Misalkan kita tahu ada 2 jenis cooler ya, ada cooler yang pakai kabel ya, harus dicas. Kemudian ada cooler yang nir kabel atau tanpa kabel, jadi coolernya dia pakai baterai. Jadi beli yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau Anda beli HP ini untuk kebutuhan live streaming ya, Anda cukup beli cooler yang pakai kabel ya, itu lebih cocok dan lebih murah ya, harganya sekitar 80 sampai 100 ribu itu sudah dapat cooler yang ada peltirnya, seperti itu. Kemudian kalau Anda sering fotografi, videografi di luar ruangan ya, jadi misalkan Anda bawa ke tempat wisata untuk foto-foto di tempat wisata, itu saya yakin Anda butuh cooler ya, seperti itu. Karena di tempat wisata tidak mungkin kita foto-foto sebentar ya, pasti lama, juga merekam video juga lama di tempat wisata, seperti itu. Jadi menurut kami wajib beli cooler yang nir kabel ya. Saran dari kami itu adalah P70 ya, P70 itu bagus ya, cooler Octree P70. Cari aja cooler Octree P70, itu harganya 150 ribuan. Itu sudah tanpa kabel ya, sudah bisa pakai kabel, bisa pakai baterai ya. Jadi sudah ada baterainya 2000 mAh, jadi bisa dibawa kemana-mana tanpa harus colok ke listrik atau power bank, seperti itu. Itu saran dari kami. Kemudian kita lihat untuk touchscreen aman ya. Kita lanjut ke multi touch atau sini 10 jari ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 jari bisa. Kemudian kita lanjut ke suara, tadi sudah ya. Kita lanjut ke mikrofon.
Halo, tes mikrofon 1 2 3 cek 1 2 3 cek. Halo, tes mikrofon 1 2 3 cek 1 2 3 cek. Halo, cek mikrofon 1 2 3 cek 1 2 3 cek. Halo, cek mikrofon 1 2 3 cek 1 2 3 cek. Kita cek sensor ya, ini sensor 3D atau giroskop. Kemudian sensor suhu tidak ada, sensor kompas, ya bisa baca. Tiga tiga tujuh 336. Oke, seperti itu bisa ya kompas. Kemudian sensor cahaya bisa, sensor kecepatan, ini akselerometer ya, bisa membaca. Kemudian kedekatan atau proximity juga bisa. Kemudian pressure juga naik ya, dari 972 sampai 980 ya, naik tinggi. 971 sampai 981 naik tinggi. Kemudian sensor gravitasi YZ bisa membaca juga ya. Oke. Kemudian sensor sidik jari, di sini ya sensor sidik jari. Coba kita matikan ya, kita sentuh aja. Nyala ya, disentuh sekali lagi, tidak perlu ditekan ya, nyala. Sensor bekerja dengan baik. Kita hapus pola dan sensornya. Kemudian sensor NFC ya, tinggal kita tempel etol. Bentar. Rp13.600. Oke ya, bisa membaca saldo etol dari e-money atau etol dari Bank Mandiri ya, menandakan NFC berfungsi. Kita lanjut ke kamera yang terakhir ya. Di sini kita tahu ada banyak mode ya di kamera ini. Jadi misalkan ini kalau kita klik basic, ini muncul beberapa mode ya. Ada mode basic, ini hanya untuk mode standar, misalkan untuk QR code ya, ini tanpa efek apapun. Kemudian ada mode otomatis, ini mode yang cahayanya diatur oleh komputer ya, cahaya, kemudian warna, autofocus diatur oleh komputer. Kemudian yang P ini semi otomatis, ini cahayanya bisa kita atur sendiri ya, jika terlalu banyak cahaya bisa pakai ini, bisa dikurangi. ISO nya bisa kita atur juga. Kemudian tetapi untuk shutter speed tidak bisa kita atur. Kalau yang S ini mode shutter speed ya, mode shutter speed biasanya untuk membiji objek yang bergerak ya, seperti itu. Jadi di sini ISO tidak bisa diatur, yang bisa diatur hanya shutter speed. Kemudian M ini full manual ya. Jadi untuk manual ini cahaya bisa diatur, kemudian shutter speed juga bisa diatur, fokus HWB juga bisa diatur, semuanya bisa diatur. Kalau yang MR ini settingan favorit kita, bisa kita simpan di memori. Di sini kita hanya cek lensanya aja ya. Jadi lensa 1 kali, ini lensa utama. Kemudian lensa 2,9, ini lensa optical zoom 2,9 kali ya. Kemudian 4,4 ini optical zoom 4,4 kali. Kalau 0,7 ini lensa ultrawide ya. Oke, semua lensa sudah. Kemudian kita coba lensa
kamera depan ya, kamera depan. Oke, untuk kamera, untuk lampu flash juga nyala ya. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Ini tadi kamera depan, kemudian ini ultrawide ya, kemudian ini optical zoom 4,4 kali, optical zoom 2,9 kali, kemudian ini lensa utama atau 1 kali. Oke, kita hapus lagi ya, semua lensa berfungsi. Jadi di HP Xperia ini sebenarnya ada kita bisa memilih berbagai macam hasil ya. Misalkan, nah di sini kalau kita lihat, kita bisa simpan dalam file RAW ya. Jadi kalau kita tahu kan, file RAW itu kan file yang memang mentah ya, hasil mentah yang bisa diedit oleh sesuka hati oleh fotografer itu sendiri. Jadi untuk settingan otomatisnya itu JPEG, tapi bisa kita setting ke hasil RAW atau RAW plus JPEG seperti itu. Oke, saya kira cukup ya. Sekarang kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Kita cabut kartu ya. Jadi untuk packing kita menggunakan double packing ya. Di luar kardus seperti biasa, di dalamnya kita lapisi dengan styrofoam tebal ya, setebal 2 cm. Nanti kita tutup seperti ini, biar ketika ada paket di dalam pengiriman, ketika ditumpuk dengan paket lain, itu dia tidak akan penyok ya. Karena kalau sampai penyok itu nanti akan bahaya di HP-nya ya, bisa terkena masalah di LCD-nya seperti itu. Oke, jadi kita sangat berusaha sebaik mungkin dalam hal packing seperti itu ya.
Untuk nama produk kita potong ya. Oke, paket sudah kita packing ya. Begini penampakannya. Oke, terima kasih banyak atas orderannya. Semoga paket diterima dengan baik ya, tidak ada kendala dan HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih.